Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita membahas pencernaan pada manusia, terlebih dahulu kita akan membahas nutrisi. Manusia memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi tersebut dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Makanan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Fungsi nutrisi yaitu untuk pembentukan dan pertumbuhan sel, mengganti sel yang rusak, sumber energi, dan membantu proses metabolisme lainnya. Agar makanan dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh, maka makanan perlu dicerna oleh sistem pencernaan kita. Fungsi nutrisi dalam makanan, yang pertama ada karbohidrat. Ya, karbohidrat tentunya ketika kita berbicara karbohidrat, sumber karbohidrat yang biasa kita makan adalah nasi. Nah, selain nasi ada juga di kentang, roti, itu mengandung karbohidrat. Kemudian ada jagung, mie, dan masih banyak lagi. Nah, selama proses pencernaan, karbohidrat akan dipecah menjadi molekul gula sederhana seperti glukosa, dan glukosa inilah yang nantinya akan diserap oleh tubuh. Kekurangan karbohidrat, tubuh bisa jadi kekurangan energi dan merasa lemah sepanjang hari atau lelah sepanjang hari. Nah, selain itu, tubuh orang yang kekurangan karbohidrat juga bisa mengalami lesu saat digunakan untuk olahraga. Oke, selanjutnya ada protein. Protein terbagi menjadi dua jenis, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang bisa kita peroleh dari memakan makanan yang bersumber dari hewan seperti ikan, telur, daging, dan susu. Sedangkan protein nabati yang kita peroleh dari tumbuhan. Ya, protein nabati itu merupakan protein yang bersumber dari tumbuhan seperti kacang-kacangan dan juga sayur-sayuran. Protein berfungsi sebagai komponen struktural dan fungsional. Fungsi struktural berhubungan dengan fungsi pembangunan tubuh dan pengganti sel-sel rusak. Fungsi fungsional berkaitan dengan fungsinya sebagai komponen proses biokimia sel, seperti hormon dan enzim. Jadi protein ini membantu dalam produksi hormon dan enzim, juga sangat cepat dalam memperbaiki sel-sel yang rusak. Kekurangan protein tidak hanya menyebabkan munculnya rasa lapar, lelah, dan lemas, tetapi dapat membuat sistem kekebalan tubuh juga menjadi menurun. Protein merupakan makronutrien yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, dan mengatur fungsi sebagai jaringan dan organ tumbuhan termasuk otot. Selanjutnya ada lemak. Lemak juga terdiri atas dua jenis ya, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani yang berasal dari hewan seperti daging, serta lemak nabati itu lemak yang kita peroleh dari tumbuhan seperti sayur, ya minyak sayur ya maksudnya, ya minyak sayur kelapa atau sawit. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak disimpan dalam jaringan bawah kulit. Setiap 1 gram lemak itu menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori atau 36 kilojoule. Kekurangan lemak berdampak pada produksi sel imun tubuh dan sel darah merah. Nah, kita akan dapat sering mengalami infeksi dan memiliki penyembuhan luka yang lambat ketika kita kekurangan lemak. Juga kurangnya lemak itu akan mengganggu sistem saraf dan penglihatan kita. Pun kelebihan lemak akan membuat kita menjadi lebih gemuk gitu. Jadi sesuai takaran ya. Oke, selanjutnya ada vitamin. Yes, vitamin ya. Nah, vitamin ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K yang mempunyai sifat disimpan dalam tubuh
Apabila jumlahnya melebihi yang diperlukan oleh tubuh, maka akan disimpan di dalam lemak dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, jika jumlahnya melebihi yang diperlukan oleh tubuh, maka akan dibuang keluar tubuh melalui urin. Nah, sekarang fungsi dan sumber vitamin serta penyakit kekurangan vitamin. Vitamin A kita peroleh dari makanan minyak ikan, hati sapi, susu ya, kuning telur, buah-buahan, dan wortel. Kegunaannya itu untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Sedangkan vitamin B itu kita peroleh dari makanan bekatul, beras merah, kacang hijau, kacang kedelai, daging, dan roti. Kegunaannya untuk mencegah penyakit biri-biri atau beri-beri dan menjaga kesehatan rambut. Vitamin C kita peroleh dari makanan jeruk dan sayuran hijau. Kegunaannya untuk mencegah sariawan dan menjaga kesehatan kulit serta mencerahkan kulit kita ya. Vitamin D itu kita peroleh dari minyak ikan, susu, ikan, mentega, kuning telur. Nah, dan kegunaannya untuk mencegah penyakit tulang atau rakitis. Vitamin E kita peroleh dari makanan toge, gandum, minyak, kacang-kacangan, kuning telur, hati, dan susu. Dan kegunaannya untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah kemandulan. Vitamin K kita peroleh dari kuning telur, kacang kedelai, sayur segar, dan susu. Dan kegunaannya untuk membantu pembekuan sel-sel darah merah. Tapi ingat, setiap nutrisi yang kita butuhkan itu harus terpenuhi dengan cukup, jangan berlebih dan jangan kurang. Karena berlebih itu pun akan menyebabkan penyakit untuk kita. Dan kekurangan pun akan memperlambat pertumbuhan kita. Nah, jadi semuanya harus serba cukup ya nutrisinya. Oke, yang terakhir ada mineral. Mineral terdiri dari beberapa jenis. Ada kalsium, fosfor, belerang, natrium, klor, kalium, besi, seng, yodium, mangan, dan tembaga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mineral ini sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh, tapi juga sangat berdampak besar untuk kelangsungan pertumbuhan tubuh kita. Seperti kalsium. Kalsium ini berfungsi dalam pembekuan darah, dan kekurangan kalsium akan menyebabkan gangguan pertumbuhan, sedangkan jika kelebihan akan mengakibatkan sembelit. Fosfor itu berfungsi sebagai klasifikasi tulang dan gigi. Kekurangan fosfor akan mengakibatkan kerusakan gigi, dan kelebihan fosfor akan mengakibatkan kejang. Kemudian ada belerang, berfungsi sebagai bagian dari koenzim. Kekurangan belerang akan mudah tersinggung, kelebihan belerang akan menghambat tumbuh. Natrium berfungsi dalam mengatur volume darah. Kekurangan natrium akan menyebabkan mual dan diare. Kelebihan natrium akan mengakibatkan oedema dan hipertensi. Klor berfungsi memelihara keseimbangan cairan, sedangkan kekurangan klor itu sangat jarang terjadi dalam tubuh kita. Untuk kelebihan klor itu akan mengakibatkan muntah. Kalium berfungsi dalam pengaturan kepekaan saraf dan otot. Kekurangan kalium itu akan mengakibatkan muntah dan diare. Kelebihan kalium akan mengakibatkan otot lemah. Besi itu berfungsi sebagai sistem kekebalan. Kekurangan besi akan mengakibatkan anemia, dan kelebihan besi akan mengakibatkan infeksi. Seng berfungsi sebagai kekebalan tubuh. Kekurangan seng itu akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual. Kelebihan seng akan mempengaruhi metabolisme kolesterol. Yodium berfungsi untuk pertumbuhan. Kekurangan yodium akan mengakibatkan geki. Kelebihan yodium akan mengakibatkan pembesaran kelenjar. Mangan berfungsi pada pertumbuhan tulang. Kekurangan mangan itu sangat jarang terjadi. Sedangkan jika kelebihan mangan itu akan mengganggu gangguan saraf atau akan menjadi gangguan saraf. Tembaga itu berfungsi sebagai hemoglobin. Kekurangan tembaga akan mengakibatkan anemia, sedangkan kelebihan tembaga akan mengakibatkan sirosis hati. Jadi semua nutrisi yang kita perlukan itu
sebaiknya cukup, jangan berlebih ataupun kurang. Nah, mari mulai sekarang kita perbaiki nutrisi yang kita butuhkan, yang kita konsumsi sehari-hari. Biasakan untuk makan makanan sehat dan bernutrisi. Terima kasih telah menyimak video ini. Sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian membuat komentar terkait jawaban dari pertanyaan berikut. Yang pertama, makanan apa saja yang biasa kalian makan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin?